Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnul Noval Fauzofron. Di sini saya akan membahas tentang Google Form atau Google Formulir. Google Form merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai template formulir atau lembar kerja yang dapat digunakan baik secara mandiri ataupun bersama-sama untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Google Form dapat dimanfaatkan untuk membuat survei dan formulir online dengan berbagai jenis pertanyaan. Respon yang diterima dari survei dapat dianalisis secara real-time dan dapat diakses dari perangkat apa saja. Karena kemampuan untuk mengumpulkan data dari pengguna dan analisis respon secara otomatis, Google Form sering disebut sebagai teknologi survei. Aplikasi ini beroperasi di dalam penyimpanan awan Google Drive bersama dengan aplikasi lainnya seperti Google Sheet, Google Docs, dan pengayaan lainnya. Dengan demikian, Google Form dapat dikategorikan sebagai teknologi cloud computing karena aplikasi ini menyimpan infrastruktur awan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Berikut ini adalah fungsi Google Form. Yang pertama, membuat kuesioner. Yang kedua, membuat formulir pendaftaran. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, merapikan data. Merapikan data maksudnya itu memiliki kegunaan lain dalam membantu pengguna dalam merapikan data. Kelebihan Google Form adalah kemampuan melakukan filter dan mengekspor data yang telah masuk. Meskipun data yang dikelola cukup banyak, pengguna tidak perlu merasa khawatir karena terdapat beberapa fitur atau tools yang telah disediakan untuk merapikan data dengan mudah. Yang kelima, analisis respon. Respon yang dimasukkan oleh pengguna dapat dianalisis secara langsung sehingga secara umum informasi mengenai data yang telah masuk dapat diketahui secara langsung. Filtering data di Google Form dapat dilakukan berdasarkan inputan formulir yang telah masuk, sehingga memudahkan dalam proses penyaringan data. Keamanan data yang diinput oleh pengguna terjamin aman karena Google Form akan secara otomatis menyimpan data di Google Drive pengguna. Eh, Berikut ini adalah keunggulan dari Google Form. Yang pertama, tampilannya cukup menarik. Yang kedua, memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. Maksudnya template-nya sangat banyak sekali. Yang ketiga, bisa digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Bisa digunakan pada laptop dan smartphone yang terhubung dengan internet. Jadi bebas ya. Yang keempat, dapat dikerjakan bersama orang lain atau dikerjakan berbarengan atau bersama-sama. Yang kelima, kuis atau kuesioner bisa ditanggapi dengan cepat. Jadi kuesioner ini atau kuisnya itu bisa ditanggapi dimanapun, kapanpun, dengan mengeklik alamat web atau link yang sudah dibagikan oleh pembuat kuesioner. Yang keenam, formulirnya responsif. Maksudnya dapat dibuat dengan mudah, lancar, dan hasilnya tampak profesional dan menarik. Yang ketujuh, mendapatkan jawaban dengan cepat. Jadi tanggapan atau jawaban kuis secara cepat dimanapun berada dengan menggunakan internet ataupun internet komputer atau laptop atau handphone. Jadi bisa dibuka di kapanpun dimanapun kayak gitu. Jadi jawabannya bisa kelihatan atau bisa dapat langsung dianalisis. Yang kedelapan, hasilnya langsung tersusun dianalisis secara otomatis. Jadi tanggapan survei yang dikumpulkan dalam formulir dengan rapi dan secara otomatis disertai info tanggapan waktunya, nyata dan grafik hasil tanggapan. Yang kesembilan yaitu gratis. Aplikasi ini atau Google Form ini gratis untuk semua orang. Tinggal kita login aja ke akun Google. Yang ke-10 tidak perlu memiliki website tersendiri. Jadi eh, kita tidak perlu yang namanya punya blog dulu, punya website sendiri baru bisa menggunakan hal ini aplikasi ini. Jadi langsung aja ke Google Form
kayak gitu. Mungkin itu aja untuk penjelasannya. Berikutnya tutorialnya untuk membuat kuesioner atau membuat formulir pada pada Google Form. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung membuka di Google Apps ini. Tinggal klik ini aja, bisa. Nah, di sini banyak sekali eh, template-template, bisa dipilih apa yang diinginkan, apa yang sesuai, bisa langsung diklik ini saja. Eh, ada juga caranya seperti ini, klik ini Google Apps, langsung ke Drive, langsung eh, pilih baru, langsung Google Formulir. Jadi bisa melalui Google Drive dulu. Sebelum itu saya kasih judul dulu, view data offering. Di sini bisa di bold, yang pengen di bold dulu, dimiringkan, bisa diedit, bisa menyantumkan link juga, penambahan deskripsi, terus isi pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan dulu. Pertanyaan di sini tinggal apa, misal nama gitu. Ya udah, kalau emang eh, tidak tahu, tidak ada datanya, kita pakai jawaban singkat. Jika eh, punya data bisa pakai pilih ganda atau drop down. Kita bisa ngasih misal Abdul Noval gitu, terus di sini Fauza gitu. Nah, di sini bisa diklik centang wajib diisi, terus di sini ada deskripsi. Deskripsi itu misal ada cara cara menjawabnya. Contohnya harus bold semua atau harus besar semua. Misal harus gini, Abdul Noval atau iya harus caplok semua. Tapi ini diganti dulu di jawaban singkat ya, agar eh, nanti yang isi harus menggunakan caplok semua atau huruf besar semua kayak gitu. Selanjutnya validasi jawaban. Validasi jawaban itu ini mau apa ya? Jawaban khusus. Kalau angka ya angka, kalau teks ya teks. Jadi kalau misalnya dijawab eh, di sini pilih teks tapi eh, ada angka maka nggak bisa dijawab kayak gitu. Jadi salah kayak gitu. Selanjutnya mungkin ini. Ini untuk menambah sebuah pertanyaan. Contoh seperti ini. Nah, ini kalau yang ini untuk impor pertanyaan. Contoh ya, mungkin saya masukkan dari angket ini aja. Angket ini pilih. Dah, terus tambah ini seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Nanti menambahkan sendiri contohnya seperti itu. Eh, terus ini untuk menambahkan sebuah ini judul. Yang kedua di sini menambahkan gambar. Dari mana aja, dari link atau foto atau Google Drive atau Google Gambar semuanya bisa di sini. Tinggal masukin aja. Di sini ada juga video juga kalau memang mau masukkan video YouTube ya udah di sini atau enggak link. Linknya aja langsung pilih gitu aja. Nanti akan muncul di sini. Terus di sini untuk memisahkan. Lah, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Kayak gitu. Udah, mungkin langsung ke ADD on. ADD on ini menambahkan alat. Contohnya kayak form limiter. Form limiter itu gunanya untuk memberi tenggat pengisian. Jika jam 10 misal kita tenggatnya jam 10. Jam 10 itu tidak bisa lagi eh,
di di kas dijawab, formnya tidak lagi bisa diakses karena di sini ada form limiter. Terus selanjutnya di sesuaian tema bisa dilihat di sini, kita bisa ngedit macam-macam apa ya, penulisan atau teksnya, gaya teksnya, terus ukurannya. Di sini kalau misalnya mau menambahkan sebuah header ya tinggal nambahkan, sisipkan gini aja, bisa akan munculnya seperti ini. Selanjutnya mungkin langsung ke peninjauan. Peninjauan ini nanti waveform-nya akan terlihat seperti ini jika dilihat oleh teman-teman kayak gitu. Terus selanjutnya ke kolaborator. Maksudnya kolaborator di sini untuk menambahkan yang ingin mengedit waveform-nya lagi, temennya atau gurunya atau yang lain. Seperti itu. Di sini tinggal ngasih alamat emailnya, nuliskan alamat emailnya, atau enggak kita pakai link aja. Di sini pilih siapa saja yang memiliki link, terus salin linknya, terus selesai. Seperti itu. Selanjutnya mungkin di jawaban. Di jawaban ini penjelasan tentang isi semuanya, hasil jawabannya di sini. Terus misalkan langsung di link spreadsheet juga bisa. Terus kalau misalnya ingin sudah selesai, maksudnya tengganya udah selesai, kita bisa nutup itu. Nah, akhirnya tidak bisa dijawab oleh orang yang belum ngisi, kayak gitu. Terus di sini setelan tentang jawaban dari Gform-nya sendiri. Di sini ada jadikan sebagai kuis. Kalau misalnya tadi bukan biodata, mungkin jadi kuis. Di sini juga bisa, terus bisa kasih nilai juga kayak gitu. Karena udah, misalkan mau nambahkan alamat email juga bisa dengan telah diverifikasi ini kayak gitu. Jadi nanti akan menambahkan sendiri, suruh nulis link alamat emailnya. Selanjutnya mungkin langsung ke sini ya, karena sudah selesai semuanya, bisa langsung di sini ke sini, terus eh, kirim GFOM-nya ke sasarannya, misal ke siswa untuk mengisi kuisnya. Nah, bisa alamat siswanya ditulis di sini. Atau enggak langsung aja dikirim ke GIF Google atau dikirim ke grup, bisa langsung dipersingkat biar nggak panjang-panjang, lalu salin langsung dikirimkan atau dipastekan atau ditempelkan ke grup WA-nya. Itu tata caranya untuk membuat GIF form membuat formulir pada GIF form. Di sini akan saya tampilkan contoh-contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah angket yang pernah saya buat dulu. Di sini ada nama kelas kayak gitu. Ini absennya dan ini slide-nya berbeda ya. Ini slide biodata, ini slide untuk eh, angketnya. Terus ini beda jawaban yang panjang, maksudnya jawaban esai kayak gitu. Terus ini responnya dari teman-teman dan di sini bisa ditampilkan secara diagram juga sesuai dengan pertanyaannya atau jawabannya kayak gitu. Iya, tidak, mungkin kayak gitu. Terus kalau misalnya mau lihat spreadsheet-nya seperti ini, tampilkan aja ya. Nah, ini jawaban dari teman-teman tadi yang sudah mengisi. Kita bisa menganalisis pada ini juga atau enggak di GFOM-nya sendiri. Terus eh, di sini ada contohnya juga dalam bentuk apa ya? Sebuah file. Jadi kalau misalkan disuruh nyantumin file foto, kita langsung bisa lihatnya di drive-nya ya. Ini contoh yang pernah saya buat dulu. Akhirnya seperti ini. Nanti banyak sekali eh, data-data yang muncul yang sudah diupload sama si yang ngisi Google Form sendiri. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan mungkin kurang jelasnya sebuah videonya karena ada beberapa kendala. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.